Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Dia Oktapriantis, yang anggota TBM angkatan 14. Nah, di sini saya akan menghafalkan 6 obat. Untuk obat yang pertama itu adalah captopril. Baik, untuk captopril itu sendiri itu merupakan golongan antihipertensi. Yang dimana dia itu obat patennya itu adalah disebutkan Opivax. Nah, untuk komposisinya itu satu tablet itu mengandung 12,5 mg, 25 mg, dan 50 mg. Untuk farmakodinamiknya, jadi captopril itu bekerja secara kompetitif dengan SRAA dengan menginhibisi enzim angiotensin converting yang dimana dia itu merupakan hidrolase karboksil peptidil-peptida, yang dimana dia itu akan menghambat AC1 ke AC2, yang dimana dia itu akan menurunkan kadar enzim angiotensin 2 yang dimana dia itu termasuk dari converting yang aktif. Selanjutnya untuk upaya baliknya itu dia akan meningkatkan renin dalam plasma darah. Untuk farmakokinetiknya, untuk absorpsi atau penyerapannya itu dia tuh cepat diserap oleh tubuh sekitar 60-75% dalam tubuh, dan dia itu akan membiodisponibilitas pada perut kosong sekitar 20-40% dalam waktu 1 jam. Nah, untuk metabolismenya, dia tuh metabolismenya di hati dengan kurang dari 2 jam itu pada orang yang ginjal normal, dan dia itu untuk dia akan meningkat dalam waktu 20-40 jam itu pada orang yang clearance, dan 6,5 hari pada orang yang mempunyai penyakit anuria. Untuk distribusinya, dia itu akan didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh kecuali sistem saraf pusat. Untuk eliminasinya, dia itu akan dikeluarkan melalui urin sekitar 95% dikeluarkan melalui urin dalam waktu 24 jam. Untuk indikasinya, orang yang pemberian dengan thiazida itu akan memberikan efek aditif, sedangkan orang yang diberikan beta blocker itu akan memberikan efek non aditif. Untuk orang yang gagal ginjal itu akan diberikan aptopril maupun dikombinasikan dengan digitalis ataupun diuretik. Untuk kontraindikasinya adalah orang yang hipersensitivitas terhadap obat ataupun penghambat AC1. Nah, selanjutnya adalah ibu hamil maupun ibu menyusui itu dapat diberikan dengan captopril ataupun obat hipertensi yang aman dipakai gunakan ibu hamil. Untuk dosisnya itu bersifat individual, yang dimana untuk dosis dewasa itu dia itu 12,5 sampai 25 mg 2-3 kali sehari. Itu dapat, jika dalam waktu 2 minggu itu belum dapat penurunkan kadar tekanan darah, maka dapat dinaikkan menjadi 50 mg 2-3 kali sehari. Sedangkan untuk gagal jantung, dia itu dapat 12,5 sampai 25 mg 3 kali sehari dengan pemberian kombinasi dengan digitalis dengan diuretik, tetapi dengan pengawasan dokter. Nah, untuk efek sampingnya itu bisa sakit kepala, habis itu sindrom nefrotik, neutropil, neutropil. Selanjutnya ada sindrom nefrotik, sakit kepala. Selanjutnya ada penurunan kalium. Selanjutnya itu untuk peringatan dan perhatiannya itu hati-hati pada ibu hamil karena keamanannya belum diketahui. Hati-hati pada ibu menyusui. Selanjutnya untuk anak-anak, keamanannya itu belum diketahui. Hati-hati pada orang yang lanjut usia untuk pemakaiannya, dan hati-hati juga pada orang yang gagal jantung, serta obat itu dapat dihentikan apabila timbul gejala seperti pembengkakan pada bibir maupun lidah maupun mulut, mata. Selanjutnya itu juga dapat pada ibu hamil yang menyusui, anak-anak di bawah umur dapat diperhatikan keamanannya karena keamanannya belum diketahui. Baik, untuk obat yang kedua adalah allopurinol. Baik, allopurinol adalah obat anti asam urat, yaitu untuk nama patennya adalah Allovar. Nah, untuk komposisinya itu adalah 100 mg untuk setiap tabletnya. Nah, untuk farmakokinetiknya yaitu
absorpsinya itu bervariabilitas sekitar 80-90%, cepat diserap oleh tubuh setelah pemberian oral. Dengan waktu konsentrasi atau waktu puncaknya si aropurinol dengan oksipurinol itu dia bisa mencapai 1,5 dan 4,5 jam. Nah, untuk waktu onsetnya, jadi pada penderita gout, maka kadar serum asam urat itu akan menurun secara perlahan-lahan dalam waktu 24 sampai 48 jam. 24 sampai 48 jam, dan dia itu tidak bisa mencapai ke puncak normal biasanya itu dalam waktu 1 sampai 3 minggu. Nah, untuk durasinya, untuk kadar serum asam urat itu, dia setelah terapi dia akan biasanya ke keadaan yang semula sebelum terapi dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Untuk distribusinya, dia itu akan didistribusikan secara menyeluruh dan merata kecuali pada otak, ke seluruh jaringan tubuh kecuali pada otak. Untuk eliminasinya tuh dia akan dimetabolisme oleh sentin oksidase secara cepat menjadi metabolisme yang aktif seperti oksipurinol. Untuk indikasinya adalah orang yang hiperurisemia dengan orang yang gout. Untuk kontraindikasinya adalah orang yang alergi terhadap allopurinol serta orang yang mempunyai penyakit hati serta bone marrow suppression. Untuk peringatan dan perhatiannya, hati-hati pada ibu hamil dan menyusui. Yang kedua, jika pada pemakaian itu dapat dihentikan bila ada timbul gejala seperti ruam kulit maupun demam. Yang ketiga, pada ibu hamil itu dapat hati-hati karena lebih baik manfaatnya lebih tinggi daripada faktor resikonya. Selanjutnya, hati-hati pada orang yang mempunyai asimptomatik hiperurisemia. Selanjutnya, untuk dosisnya dewasa itu bisa 100, untuk orang dewasa itu 100 mg, dia itu dapat ditingkatkan lagi selama 100 mg itu sehari, dapat ditingkatkan lagi menjadi 100 mg setelah beberapa minggu. Selanjutnya, untuk orang yang untuk anak-anak di bawah usia 6 tahun, dia itu bisa 150 mg untuk dosisnya. Untuk dosisnya itu 2-3 kali sehari. Nah, untuk efek sampingnya, dia tuh efek samping hipersensitivitas seperti sindrom seperti multipopular serta dermatitis, pruritus, urtikaria, serta demam, mual muntah, diare. Jadi untuk obat yang ketiga adalah obat diabetes mellitus. Nah, untuk antidiabetes mellitus atau disebut dengan glibenclamida atau nama patentnya adalah Latibet, untuk komposisinya itu Sutabet itu mengandung 5 mg. Nah, untuk farmakodinamiknya, jadi dia itu akan menstimulus pankreas untuk menghasilkan insulin, dan dia akan meningkatkan sensitivitas sel beta terhadap glukosa. Selanjutnya, sulfonylurea itu akan mengembalikan resistensi insulin terhadap pasien DM tipe 2 dan mengembalikan produksi glukosa pada hati secara parsial. Untuk DM dengan glibenclamida ini, dia itu hanya dapat pada pasien DM yang dimana sim pankreasnya ini masih bisa menghasilkan insulin. Untuk farmakokinetiknya, untuk waktu paruhnya itu dia itu bisa 3 jam. Untuk onsetnya itu bisa 1,5 sampai dengan 4 jam. Untuk durasinya itu bisa 24 jam dan tidak dipengaruhi oleh makanan, dan dia itu di metabolismenya di hepan menjadi metabolisme aktif, dan untuk eliminasinya itu setengah dari urin, setengah dari feses. Untuk indikasinya, di mana orang yang DM-nya pada orang dewasa yang biasanya tanpa komplikasi dan tidak responsif, itu bisa dengan diet saja. Selanjutnya orang yang diabetes mellitus. Selanjutnya untuk yang kontraindikasinya itu orang yang diabetes mellitus juvenil itu pada anak-anak, serta perkoma, koma diabetes, gangguan ginjal dan gangguan fungsi hati. Selanjutnya orang yang DM-nya itu ada komplikasi seperti trauma, terus ada batuk, habis ada demam. Selanjutnya DM setelah operasi. Untuk peringatan biasanya pada orang distress itu biasanya bisa dengan terapi insulin.
ataupun orang yang untuk orang yang lanjut usia itu dapat hati-hati dalam penggunaannya. Selanjutnya untuk orang yang efek sampingnya. Efek sampingnya itu biasanya gangguan pencernaan seperti mual, muntah, habis itu pada saluran epigastrik. Selanjutnya untuk dosisnya Pak, biasanya itu satu kaplet itu dalam waktu sehari, bisa dinikatkan dalam waktu selama seminggu itu 1,5 sampai 1 tablet. Nah, untuk orang dewasa itu biasanya 2,5 mg. Baik, untuk obat selanjutnya adalah Renabetic. Untuk Renabetic itu komposisinya itu adalah glibenclamid. Glibenclamidnya 5 mg. Untuk indikasinya adalah non-dependent diabetes mellitus. Untuk kontraindikasinya adalah dependent diabetes mellitus, diabetik, dekompensasi diabetes mellitus, serta gangguan ginjal berat. Untuk efek samping itu gangguan gastrointestinal dengan hipersensitivitas. Untuk peringatan perhatiannya, hati-hati pada ibu hamil menyusui serta lanjut usia. Untuk dosis dewasanya itu sebanyak 2,5 mg per hari dan dapat dinaikkan 0,5 mg per harinya itu dengan interval waktunya itu 5-7 hari dengan dosis maksimalnya itu 20 mg per hari. Selanjutnya untuk orang gangguan ginjal berat itu bisa 1,25 mg per hari dengan dosis maksimalnya itu lebih dari 10 mg per hari dan diberikan sesudah makan. Baik, untuk obat yang kelima adalah antihistamin. Untuk antihistamin itu disebut dengan Glavaclor. Untuk obatnya Declarompeniramin. Untuk komposisinya itu setiap kapletnya itu mengandung dexamethasone 0,50 mg dengan Declarompeniramin maletnya itu 2 mg. Untuk farmakokinetiknya itu jadi untuk waktu eliminasi dari klorompeniramin itu bervariasi. Ada yang 13,9. Selanjutnya ada yang 43,4 jam pada orang dewasa setelah pemberian dosis tunggal pada studi klinis. Nah, untuk farmakologinya itu jadi dexamethasone itu merupakan glukokortikoid yang dimana untuk menanggulangi alergi maupun inflamasi. Selanjutnya adalah Declarompeniramin itu merupakan antihistamin yang dimana untuk membendung histamin yang lepas. Jadi kombinasi keduanya adalah untuk pada pasien yang asimptomatik terhadap gejala alergi maupun inflamasi. Selanjutnya untuk indikasinya adalah orang yang alergi maupun inflamasi yang memerlukan terapi kortikosteroid. Sedangkan untuk kontraindikasinya adalah orang hipersensitivitas terhadap obat, habis itu ada infeksi sistemik, varicella maupun varicella. Untuk dosisnya itu adalah 0,75 sampai dengan 0,90 dan dapat pengurangan dosis secara bertahap sampai dengan dosis yang seminimal mungkin. Selanjutnya untuk efek sampingnya itu ada gangguan gastrointestinal, gangguan pencernaan, selanjutnya ada dermatologi, habis itu ada neurologi, selanjutnya ada dermatitis, neurologi, habis itu endokrin, selanjutnya ada gangguan pernapasan, selanjutnya untuk peringatan perhatiannya, hati-hati pada ibu hamil menyusui. Yang kedua, tidak dianjurkan untuk pada pengelolaan jangka panjang diberhentikan secara mendadak. Yang ketiga, untuk dia dapat menekan gejala klinis dari suatu penyakit. Dan dia itu juga hati-hati pada orang yang diabetes mellitus, terus hipertiroidisme. Selanjutnya hati-hati pada orang yang herpes simplex. Tidak dianjurkan pada orang yang meminum alkohol maupun yang protaslim. Jadi untuk selanjutnya adalah prednison. Untuk napatnya adalah inflason. Untuk komposisinya itu setiap tablet itu prednison itu mengandung 5 mg. Untuk farmakodinamiknya, jadi prednison ini merupakan glukokortikoid sintetik yang dimana sesuai dengan fungsinya itu adalah sebagai fungsinya itu untuk imunosupresifnya dengan antihistaminnya. Selanjutnya untuk dan dia juga akan diserap dan dia juga akan dimetabolisme di hepar oleh bantuan enzim 11 beta 11 HSD beta 11 HSD untuk menjadi prednison yang aktif. Untuk
kinetiknya itu dia tuh akan diserap oleh tubuh dengan waktu paruhnya itu 2-3 jam dengan volumenya itu 1,4 sampai dengan 1 liter. Untuk kontraindikasinya itu biasanya erimatosus, habis itu ada erimatosus, selanjutnya ada asma bronkial, selanjutnya ada penyakit alergi pada mata, selanjutnya ada lupus eritomatosus, selanjutnya untuk kontraindikasinya adalah tuberkulosa yang aktif, selanjutnya lupus peptikum, selanjutnya herpes simplex pada mata, selanjutnya untuk dosisnya itu dosis pemeliharanya itu adalah setengah sampai 4 tablet. Selanjutnya 2-3 kali sehari. Untuk dosisnya itu biasanya itu 5 tablet 2-3 kali sehari. Untuk efek sampingnya itu biasanya ada mual muntah, selanjutnya ada gangguan susah tidur, selanjutnya ada susah tidur, abis itu moon face, selanjutnya untuk untuk tingkatan dan perhatiannya hati-hati pada ibu hamil dan menyusui. Selanjutnya tidak peringatan dan perhatiannya itu tidak gunakan pada jangka waktu yang panjang. Selanjutnya tidak ibu hamil dan menyusui.